Sebetulnya kita ini mau tantang antara pemuda milenial hati dengan pemuda anak aneh dari Halo. Ya. Kita mau tantang mereka. Wih, berani sekali mau tantang. Harus, pemuda itu harus berani. Oh ya, siap. Saya mau tantang mereka untuk bagaimana caranya mereka membangun sebuah diskusi pada ruang yang sama, membahas visi misi, membedah lebih tepatnya, membedah visi misi dari masing-masing paslon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya RJD. Welcome back to Bukan My YouTube Channel. Jangan di subscribe dan jangan di like. Jangan sampai yang punya akun ini kaya, banyak uangnya. Jadi begini, saya mau menyapa dulu kalangan-kalangan praktisi, akademisi, kawan-kawan pemuda-pemudi seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik senantiasa menghampiri kita semua. Amin. Berhubung pemilik channel yang asli sudah ada di hadapan kita, mari kita persilakan dia untuk membuka channelnya secara langsung. Gimana kabar, Bro? Ya, alhamdulillah baik. Tadi sudah disapa nggak semua? Udah. Kayaknya Semua akademisi, praktisi, pemuda-pemudi Indonesia di mana berada. wah, ada yang terlupa satu, Sob. Apa itu? Coba. Nah, saya mulai, bisa? Boleh. Silakan. Kepada pelakor-pelakor kreatif Indonesia yang makin hari makin berwaedah. Jangan lupa untuk memakai skincare biar tetap glowing. Tetap hidup pelakor. Waduh. Nggak kena delik ini, Kak? Kayaknya enggak sih. Nggak, oke. Mohon maaf kepada semua pelakor ya. Pelakor kan enggak ini. Dia abstrak kan? Oke, pelakor ya mohon maaf ini hanya intermezzo saja supaya kita bisa mendapat chemistry ya. Siap. Ada chemistry dari dialog ini. Oke. Saya sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya punya bro ini. Jadi kepada semua pemirsa konten Henry Majid dimanapun berada, pada konten saya kali ini saya sengaja mengundang Arjini. Beliau ini sebagai pengusaha clothing ya kalau nggak salah. Ada usaha kecil-kecilan yang sedang tak kandas-kandas. Gimana usaha? Lancar nggak? Bilang lancar itu kayak ya ada lancarnya, ada kandasnya lah. Namanya Kan ya dinas. baru diri. Ya, kan. Tapi ada kan? Ada. Ya, oke. Saya tahu nggak saya undang bro ke sini. Saya tadi dapat pemberitahuan dari saudara Dani bahwa katanya ini mau dimintai tanggapan tentang Poros Pemuda Non-Blok Kabupaten Wakatobi Iya. tentang momen politik kali ini. Tahu nggak apa lah kan? Ya, saya enggak tahu. Jadi Saya kan datang kemarin sebelumnya saya kan udah undang ini, undang milenial hati. Iya. Saya lihat, Ya. saya nonton. Nonton? Sering nggak? Subscribe nggak? Subscribe lah. Iya, boleh. Makasih. Jadi sebelumnya, sebelum bro ini saya undang ke sini, di konten saya kedua kalau nggak salah. Saya undang kemarin itu presiden loh. Waduh, parah ini. Presiden milenial hati. Presiden milenial hati. Waduh, luar biasa. Saya lupa namanya siapa? Siapa kemarin? Namanya. Siapa kemarin? Salama, oh ya Salama. Oh, iya. Laode Salama. SH. Laode Salama SH. Iya. Dan kemarin itu dari Anamuane Wakatobi namanya Nahrul Jamia. Iya, saya ingat. Nah, Oke. Nah, sekarang sengaja saya undang Anda ke sini di konten saya. Ya terima kasih dulu sebelumnya atas kedatangan Anda. Saya itu sebagai suatu penghormatan untuk saya karena sudah rela untuk membagi waktu ya. Saya tahu Anda ini sibuk sekali dengan urusan berbagai macam yang ada di sini. Apalagi sekarang tambah dengan urus gerakan pemuda non-blok ini. Asli. Ini saya mau tahu gimana ceritanya ada pemuda gerakan. Ada gerakan ini ada. Jadi yang perlu saya katakan bahwa Poros Pemuda Non-Blok adalah sebuah gerakan, bukan organisasi. Dia tercipta daripada kesamarasaan visi, misi, dan ada unik-uniknya memang sama di antara kita semua. Sehingga lahirlah pada tanggal 28 Oktober kemarin. Unik-unik apa? Ya, unik-unik tentang pemuda-pemuda yang sudah hari ini mendeklarasikan dirinya. Ya, berarti menjadi dalam hal ini Anda berarti menyinggung milenial, termasuk dengan presiden loh yang kemarin hadir. Ya, kalau dia merasa sih enggak apa-apa. Termasuk juga dengan Anamuane Wakatobi yang pernah hadir. Oke. Saya mau tanya, kira-kira gimana? Bagaimana alur kerja dari pemuda non-blok? Jadi saya kasih lengkap dulu tentang. Oh ya, silakan. Sorry. Saya selalu menggebu-gebu tadi. Bahwa Poros Pemuda Non-Blok terbentuk pada tanggal 28 Oktober kemarin pada saat momen Sumpah Pemuda tahun 2020. Itu lahir daripada kesamaan visi, misi, dan unik-unik
bersama pemuda dari Kabupaten Wakatobi terkait momen pilkada pada saat ini yang sedang berlangsung di Wakatobi, yang akan berlangsung di Wakatobi. Itu saudara. 9 Desember kan? Ya. Enggak, saya dengar, saya juga ikut membaca semua postingan-postingan Anda di Facebook, di Twitter, Siap. bahwa Anda mencuit, cuit apa ciut? Cuit aja kan? Cuit ya. Cuit dengan ada pemuda-pemuda, pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi Wakatobi yang dicuit di salah satu akun Twitter shop ini, bro. Sekarang saya akan panggil bro ya, bro. Siap. Saya mau pengen tahu apa penjelasannya, gimana kira-kira, bahwa apakah Anda tidak sepakat dengan pernyataan atau sikap dari masing-masing anak muane dan milenial hati ini? Ya, kalau begini saya menjawab bahwa kalau mau dibilang tidak sepakat, sebetulnya kan saya tidak punya hak ya. Karena itu adalah hak kebebasan setiap individu. Hanya dengan sikap yang mereka kemarin lakukan terkait deklarasi menjadi simpatisan ataupun barisan pendukung salah satu figur, membuat kami dari teman-teman barisan non-blok ini kayak sedikit sedih. Kami kan, berarti banyak kan? Ya, sampai sekarang ini sekitar 17 orang. Boy, kecil. Ya kan baru 4 hari kok. Oh iya. Oke. Silakan lagi. Kan begini, bahwa saya melihat deklarasi kemarin yang dilakukan oleh teman-teman pemuda dari Kota Kendari misalnya, yang ada di Wakatobi, Ya. terkait menjadi simpatisan dan barisan pendukung pemenangan salah satu figur, saya pikir itu boleh-boleh saja. Boleh. Hak mereka untuk berdemokrasi. Hanya yang membuat kami sedikit sedih, yang kami sayangkan, loh kok kenapa esensi daripada pemuda itu tidak terbawa, tidak mampu dilihat, tidak mampu ditangkap oleh masyarakat. Dan kita teman-teman pemuda juga kemarin sempat memberitahukan sedikit kepada kawan-kawan. Berarti sempat lain. ada komunikasi nih, ada diskusi dengan mereka. Ada diskusi. Ya, coba saya pengen tahu, saya kepo deh, saya pengen tahu apa isi diskusinya kalian. Kemarin kan sempat kita bilang bahwa Ya, kita sebagai pemuda itu memiliki peran yang sangat-sangat sentral dan sangat vital ya, saya untuk sepakat. pilkada kali ini. Sepakat saya. Sudah, jangan terlalu jauh berpikir bahwa ini adalah momentum perlawanan kita kepada kedua paslon. Bukan itu. Saya mau tawarkan satu pemikiran bahwa biarkan antara Hajar Hawi dengan Bapak Kardila Omo, Pak Haliana dengan Ibu Ilmiati itu berkonsentrasi penuh untuk bagaimana caranya mereka bisa saling memenangkan kontestasi ini. Tidak usah kita campur itu sebagai pemuda. Nah, tapi kan pemuda harus punya harus punya sumbangsi lah istilahnya. Iya, sumbangsi dalam bentuk gagasan. Gagasan yang kita inginkan di sini adalah pertarungan antara generasi muda dan generasi tua dalam bentuk terobosan gagasan. Itu yang kita mau. Tunggu. Terobosan. Ini pertarungan antara generasi muda dan Iya. generasi tua. Emang sekarang generasi muda dan generasi tua sedang bersiteru ya? Nggak, Sedang bertarung gitu. bukan sedang bertarung. Sebenarnya kita generasi muda itu sudah terlalu lama terkungkung daripada pola hegemoni Iya. yang diciptakan oleh generasi tua. Kita tidak mampu keluar dari situ. Tahu enggak bahwa Saya makin tertarik diskusi ini. bahwa aroma perlawanan antara paslon calon nomor urut 1 Satu dan nomor urut 2 ya. itu kan harusnya bukan menjadi urusan pemuda. Ya kok bisa? Lah iya. Padahal kan boleh-boleh aja dalam demokrasi. Sebenarnya boleh. Iya. Tapi jauh daripada itu, kami melihatnya jauh lebih spesifik bahwa sebetulnya yang menjadi arena pertempuran itu adalah pertempuran gagasan antara generasi tua dan generasi muda. Ya, saya sepakat itu. Saya begini loh, bahwa apa tahu enggak peran dan fungsi pemuda itu seperti apa? Tahu lah. Sebut. Kalau saya sebut ya saya sebut 3 lah. Satunya itu saya tabung. Jadi agent of change, Ya. agent of control. Dia satu lagi yang paling urgent. Sebagai Elon Stock. Nah. Dia sebagai stok masa depan, ya kan? Siap. Bahwa saya bro ini kan adalah satu aset bangsa, aset pemuda. Kita sebagai aset, kita yang ada di Kabupaten Wakatobi itu adalah aset yang ada di Kabupaten Wakatobi. Ya, Sekarang saya mau tanya sama Bapak. siap. Bapak tangkap enggak manifestasi daripada ketiga fungsi itu pada saat eksekusi kemarin di lapangan oleh teman-teman pemuda yang sedang Saya kalau merelokasikan bicara diri? tangkap itu ya sebagian lah. Saya tidak bisa nafikan itu sebab sebetulnya ini kan yang paling saya sayangkan sebenarnya dari teman-teman kemarin, bahkan yang sempat ini kan ada ini yang di generasi milenial kemarin. Iya. Pernah sumpah loh mereka
di dalam lapangan. Padahal itu mereka adalah kawan-kawan baik saya. Sahabat-sahabat saya di Nah, pergerakan. maksudnya sumpah itu Sumpah, mereka kan melakukan sumpah kemarin. Iya kan sumpah pemuda. Iya. Nah, apa masalahnya? Tapi kan itu kemudian dipelintirkan jadi sumpah untuk memenangkan paslon. Itu kan? juga yang membuat saya tidak sepakat Itu sebenarnya. gimana ceritanya? Seolah-olah kan Padahal saya gini loh, padahal saya itu maksudku untuk sumpah pemuda ini, ya dia harus dimurnikan bahwa ini peristiwa ini ini sudah 92 tahun yang lalu loh. asli. Hanya tiba-tiba kemudian ada kepentingan dan hasrat. Saya lebih sebut ini sebagai nafsu politik kita sebagai generasi muda. Lalu tiba-tiba kita pelintirkan itu untuk memenangkan salah satu paslon. Berikrar tepatnya, Berikrar. untuk memenangkan salah satu figur Ya. paslon. Tapi tak apa, itu mungkin adalah suatu hak mereka. Tapi sebetulnya saya mewawancara. Enggak, Bro. Bapak ini seolah-olah lebih paham Enggak. daripada saya kemarin dan teman-teman yang mendeklarasikan Poros Pemuda Non Nggak, Politik. kan kebetulan saya kan baru datang nih, Nah, baru siap. datang ke Kendari. Kebetulan pas deklarasi ada saya di Wakatobi. Oh, ada. Jadi saya sempat melihat secara, saya hanya lewat. Saya tidak mau tergabung di situ. Bukan saya tidak sepakat dengan gerakan mereka, hanya hemat saya memang untuk Sumpah Pemuda kemarin itu memang harus dipelihara otentitasnya. Harusnya sih. Iya. Nah sekarang bagaimana Anda menilai itu? Saya kan tadi sudah, sekarang ya kamu lagi kan? Jadi kan begini sob, bahwa Iya. kita sebagai pemuda itu ketika ikut andil dalam kontestasi politik, ya minimal kita sudah ciptakan lah sebuah suasana politik yang sehat dan berkualitas. Itu artinya kita sebagai Pemuda. politik cerdas kita. Iya, Kita harus membawa betul. politik kita bermahasiswa bahwa yang harus dikedepankan itu adalah kecerdasan. Ya termasuk dari gagasan ide kan. Pokoknya itu. Kemarin juga itu saya bingung. Iya. Ya. Saya melihat bahwa kedua belah pemuda yang sudah tergabung untuk Sudah bersikap, Pak? sudah bersikap itu. Iya. Saya lihat mereka tidak terlalu gentle enggak, sebagai seorang pemuda. Padahal gentle mereka langsung klaim, langsung vonis. Iya, vonis boleh kan begini loh, landasannya itu 3 sebenarnya kalau Iya. pemuda mau berpolitik menurut Iya. hemat saya. Siap. Pertama itu analisis dulu. Ya analisis. Analisis. Setelah analisis realistis. Realistis. Anda harus realistis, Bos. Siap. Dan terakhir itu berani mengatakan semua itu kepada semua orang. Kan hampir 2 yang disebutkan tadi itu mereka. Pertama mereka realistis pasti. Enggak realistis. Mereka bahkan menyampaikan dalam dunia di Facebook live, ada juga salah satu YouTube yang membackup itu gimana? Enggak, maksud saya begini, lebih tertarik kepada Ana Mane Wakatobi ya. Ana Mane Wakatobi itu kan kesannya seolah-olah kayak tidak realistis Udah realistis. terhadap bentuk program yang belum dicapai oleh tanda petik ya, Ya. Pak Rahawi dan Ibu Ilmiati di periode pertama. Ya. Siap. Itu mereka tidak realistis, tidak mau menyebutkan. Padahal kan mereka orang dekatnya. Loh kok kenapa tidak berani Dan apa yang mau sebutkan? disebutkan? Apa yang mau disebutkan? Coba paparkan Ya. program-program yang belum dieksekusi agar itu menjadi bahan diskusi kita bersama. iya, iya. Jangan seolah-olah semua itu dibungkus oleh sesuatu yang indah dan tidak punya masalah. Padahal ketika kita buka isinya, buka bungkusnya kan kelihatan nanti. Iya. Semua Padahal itu kan yang persoalannya. menjadi dasar loh argumentasi dari teman-teman milenial ini. Harusnya. Saya kemarin kan di presiden, saya sudah sementara ini kemarin sama-sama saya podcast dengan presiden itu menyampaikan hal yang sama sebenarnya, bahwa ada suatu hal yang tidak berhasil. Iya. Tapi apa yang anda sampaikan tadi itu sebenarnya itu benar, bahwa yang dari anak Wakatobi itu seolah menutup mata, menutup telinga bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa, padahal kan terjadi. Terjadi banyak. Saya mau tanya kalau gitu, ini kan saya gimana sih cara berpolitik, cara mengimplementasikan politik cerdas biar semua kita paham nih. Nah. Bagaimana? Saya bicara menurut hemat saya saja. Ya iyalah, kan nggak mungkin saya panggil Yusril. Bahwa begini, tahu nggak bahwa seberapa penting peran pemuda untuk politik kali ini? Ya. Itu penting. Peran pemuda hari ini menentukan masa depan daerah ke depannya nanti. Ya. Jadi minimal tidak harus ada sebuah gebrakan, pembaharuan, gagasan dari pihak pemuda yang coba ditawarkan kepada masyarakat agar masyarakat bisa melihat, oh ternyata seperti ini pemuda zaman sekarang. Ya. Ini kan enggak. Kita sudah berimplementasi dengan sebagai macam hal di lapangan. Toh masyarakat tidak bisa menangkap bahwa apa sih yang dimaksud dengan pemuda. Nggak, menurut hemat Anda ya, apa itu salah kalau mereka sedang ini saling menjatuhkan? Apa itu politik cerdas? Kalau ini kan yang saya amati
bahwa mereka saling membuli, saling mencemooh dan sebagainya. Apa itu bentuk dari implementasi politik cerdas? Enggak ya. Padahal kan hari-hari loh mereka mengklaim diri kami politik cerdas, kami adalah pemilih cerdas, kami mengimplementasikan politik cerdas. Tapi gimana? Cerdas untuk mencari kesalahan sesama pemuda dan mengumbar itu di sosmed pada ruang-ruang diskusi. Ya. Mereka cerdas mencari itu. Ya. Tapi yang mereka lupa bahwa mereka tidak cerdas mencari sebuah terobosan, sebuah solusi untuk permasalahan Wakatobi sekarang ini. Ya. Berarti sedang bermasalah kan? Masalah Wakatobi itu. Nggak, saya mau tanya kalau gitu. Ini kan yang paling saya percaya kan memang orang-orang yang tergabung dalam pemuda non-blok ini. Mereka non-poros. Saya yakin, sampai sekarang saya yakin bahwa yang Anda bawa ke sini yakni adalah sebagai pemuda non-poros ya, non-blok ya. Itu masih terjaga independensinya. Jelas terjaga. Masih terjaga. Oke, kalau begitu saya mau pengen tanya. Itu gimana sih? Apa Anda meragukan sikap mereka? Sikap yang ini yang sudah menyatakan sikap. Apakah Anda ragu? Karena saya masih yakin loh, bahwa mereka tidak secara membabi buta, tidak taklid buta juga kan? Atau ada unsur itu? Ada. Begini loh, saya sederhana saya mau sampaikan bahwa Iya. kemarin dari sebagian teman-teman yang berada di masing-masing paslon ya, Iya. saya kira mereka punya track record. Saya tahu mereka itu orang-orang hebat kok. Pasti orang hebat. Mereka itu adalah sebagian kawan-kawan kita di lapangan, kawan-kawan diskusi kita hanya kok dalam ini Implementasinya yang kita pertanyakan. Marwah pemuda itu kayak hilang. marwah pemuda. Hilang, enggak ada kita lihat. Logo pemuda hadir terjerumus ke dalam pola untuk saling menjatuhkan, mencemooh, membuli, Itu juga kan masalah. menabur benih-benih sentimental di hadapan masyarakat. Kan konyol sekali. Ya, saya sepakat kalau itu. Hanya kan, tapi itu bukankah itu proses untuk memenangkan pasangan calon yang mereka kagumi? Iya proses, tapi kan apakah nggak ada proses selain cara yang mereka sudah lakukan sekarang ini? Yang artinya yang tidak lagi Saling yang menjatuhkan, saling menjatuhkan, membuli. saling mencemooh. Saya pikir banyak kok. Tapi kan padahal itu loh yang saya misalkan, ini misal kepada pemirsa. Saya semisal adalah orang yang tergabung dalam barisan milenial hati. Iya. Pasti saya tidak bisa untuk mengharap pada pemuda milenial hati dalam hal ini namanya Wakatobi. Karena apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa mereka tidak membuka mata. Apakah itu kemudian langsung di justice bahwa mereka saling menjatuhkan? Padahal ini misalkan apa yang mereka sampaikan itu benar. Gimana ceritanya? Gimana kira-kira? Iya. Saya begini. Atau ada cara yang elegan? Ini yang lebih tepat, cara yang elegan. Iya. Kan nggak repot sih kalau kita bertemu duduk pada satu ruang diskusi yang sama sebenarnya. Bagaimana caranya kita membedah sebuah visi misi, membahas sebuah program yang berbasis pemuda, Iya. lalu kemudian kita tawarkan ke masing-masing grup. Iya. Kan kesan yang saya tangkap daripada pergerakan pemuda hari ini, terkhusus kawan-kawan yang ada di Wakatobi, Iya. mereka sedikit terlena Ya. dengan keadaan yang makin memanas. Mereka tidak mampu melahirkan satu solusi. Bagaimana caranya untuk meredam? Lalu apa Situasi- esensi dari adanya pergerakan pemuda non poros ini, non blok ini? Ya, esensi yang paling besar sebenarnya karena kita prihatin kepada teman-teman pemuda yang telah lebih dulu mendeklarasikan dirinya untuk menjadi simpatisan ataupun pendukung masing-masing paslon. Kita kayak gimana tuh? Mulai berpikir bahwa oke, mungkin dengan hadirnya teman-teman dari Poros Pemuda Non Blok, kita akan meredahkan konflik yang sedang mengental terjadi di lingkungan pemuda itu sendiri. Iya, betul. Kita ingin itu supaya ada suasana yang sehat dan berkualitas yang bisa ditangkap oleh masyarakat terkait langkah dan tingkah laku pemuda dalam berpolitik, terus di Wakatobi. Lalu berarti Anda punya harapan soal itu. Besar harapan. Apa harapan Anda terhadap pemuda yang tentu kita untuk melarang mereka bahwa sudah tidak usah lakukan pergerakan itu sudah terlambat gitu. Karena kan sudah terlanjur. Baik anak muda Wakatobi maupun milenial hati ini sudah terlanjur sama-sama menyatakan sikap. Ada nggak harapan untuk kita bisa minimal secara tersirat saja? Ada. Gimana kira-kira? Kan begini. Menurut ini pengamatan kami ya, bersama kawan-kawan yang lain bahwa pemuda hari ini mereka seolah-olah dijadikan kayu bakar
tahu nggak kayu bakar yang gunanya untuk menyulut api agar api itu makin besar berkobar. Tapi pada kenyataannya di Wakatobi itu api permusuhan yang makin besar, bukan api gagasan yang berkobar. Artinya mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu loh originalitas dari Iya. kepemudaan itu. Ini loh pemuda punya isi loh, Iya. punya konsep, punya gagasan. Cenderung tergiring, termakan isu dan termakan sebagainya. isu. Aduh. Harusnya kan mereka menepis isu, Ya, kemudian tawarkan solusi baru yang lebih sehat lah, ya sehat. yang lebih independen, yang berbasis pemuda. Lalu bagaimana Anda menilai itu? Apakah itu sebagai suatu bentuk pragmatisme? Ya, Ini mohon maaf ini kepada yang sudah menyatakan sikap kemarin. Apakah itu bentuk dari pragmatisme politik? pragmatis. Mereka terjebak dalam pragmatis generasi tua. Coba ulang, saya belum connect. Mereka terjebak kepada sistem pragmatis yang sudah dipakai oleh generasi tua. Mari saya jelaskan. Siapa? Tahu enggak? Bahwa ternyata teman-teman pemuda hari ini itu tenaganya sudah dikuras, isi otaknya sudah diperas, ujung-ujungnya mereka dijadikan ampas. Ampas. Iya, ampas politik kok itu. Ampas bau lagi. Ampas politik. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Alasannya begini, rasionalnya begini, penjabarannya seperti ini, bahwa politik itu pragmatis bos, aslinya praktis. Ya, saya sepakat itu. Sudahlah, jangan kita berbicara panjang lebar, terus kita naif. Ketika paslon yang kamu dukung itu menang, terlebih dulu yang dia perhatikan itu adalah donaturnya kok, ketimbang pemuda-pemuda. Ya, betul. Tidak peduli meskipun kamu sudah berkorban darah, berkorban keringat, dan lain sebagainya, tetap yang dilihat donaturnya. Apa karena mereka tidak punya sumbangan dalam bentuk material ini? Ya itu sebetulnya. Lalu apa yang diharapkan sama Sebenarnya mereka? karena saking pragmatisnya politik sekarang ini ya, terutama di Wakatobi, semuanya tuh diukur dengan uang. Yang paling berjasa adalah mereka yang punya uang. Ya, Jelas, betul. Bro. Kita mempelajari itu sudah 3 periode di Wakatobi itu, berjalan pilkada selalu begitu rentetannya. Ya, Tidak pernah keliru itu. Ujung-ujungnya banyak pemuda yang menyesal. menyesal karena janji yang mereka sebenarnya pernah gantungkan pada pasangan ini, Iya. pada akhirnya tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Akhirnya kan mereka jadi kayak ampas begitu yang tidak diperdulikan lalu dibuang begitu saja. Iya kan ampas juga karena kan mereka misalkan mau menjadi kepala dinas kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi sekda ya astagfirullah. Mau main project sudah ada posnya kok untuk orang-orangnya mereka sebagai donatur. Tidak ada. Ayo coba kita terka kalau gitu. Kira-kira apa janji ini apa janji yang diberikan oleh paslon ini kepada pemuda? Kira-kira saya masih ini loh. Enggak, saya anggapnya fanatisme buta saja kayaknya. Taklik buta berarti. Taklik buta. Oke. Lanjut. Enggak, karena kita tidak bisa tangkap sebuah framing ataupun branding yang coba dikemas oleh pemuda lalu kemudian mereka bawa ke hadapan halayak ramai. Kita tidak bisa tangkap itu. Dan nampak ya. Enggak, betul sekali. Nah, padahal kan mereka bisa loh mengatakan bahwa kami sudah menyampaikan itu. Dari segi misalkan praksisnya mereka pasti dalam diskusi-diskusi pernah menyampaikan, bahkan mengklaim diri saja mereka bahwa mereka sudah melakukan, wah ini loh sesuai koridor-koridor ini yang dimaksud dengan politik cerdas. Sekarang- Apa? Begini, saya mau tanya sama saudara, sama kau Sob. Ada enggak menurut pengamatan yang sudah kau lakukan beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini, Iya. ada satu konsep pemuda yang sudah dikeluarkan, sudah diikrarkan oleh masyarakat? Sama sekali enggak. Nggak ada kan? Bullshit. Akhirnya kan kita melihat kesan bahwa seolah-olah pemuda hari ini kesannya sebagai fanatisme buta dalam politik. Bahkan gini loh yang paling miris. Ini kan masyarakat sedang kehausan nih. Nah, ya. Haus dengan program-program yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan ini. Saya mengatakan itu artinya bahwa masih banyak loh program visi misi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan ini yang belum tersentuh bahkan ke masyarakat yang paling bawah. Iya, belum bahkan ngambang sebenarnya di sini. Artinya kan kita mengharapkan itu kepada semua, kepada ya udah janganlah kita hitung generasi milenial yang sudah menyatakan sikap kemarin. Tapi kan kita nggak mungkin juga berharap. Artinya ada sesuatu visi misi, ada program yang belum tersampaikan. Bisa nggak diterjemahkan itu oleh pemuda non poros ini, Iya. non blok ini dalam bentuk misalkan mau ada ini, gitu. Nah, ini sebenarnya yang mau kita katakan. Sebetulnya kita ini mau tantang Tantang ya. antara pemuda milenial hati dengan pemuda anak aneh dari hal.
Ya. Kita mau tantang mereka. Wih, berani sekali mutar. Harus, pemuda itu harus berani. Oh ya, siap. Saya mau tantang mereka untuk bagaimana caranya mereka membangun sebuah diskusi pada ruang yang sama, membahas visi misi, membedah lebih tepatnya, membedah visi misi dari masing-masing paslon. Saya nggak yakin mereka akan laksanakan ini. Pasti bisa. Bisa kalau mereka sadar Anda bahwa tahu, mereka ini adalah pemuda kira-kira pembaharu. siapa yang mulai? Ya. Ini kan kita tahu lah. Kita siap fasilitasi mereka tempat. Siap. Siap. Dari pemuda non blok. Siap fasilitasi. Boy, keren itu. Harus sebenarnya. Ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita sebenarnya untuk Wakatobi. Nggak, tapi kan dalam hemat saya memang kalau hanya sebagian dari anak wanegi Wakatobi dan milenial hati katakan, saya enggak ini. Saya enggak juga terlalu percaya sebab mereka kan tidak terlalu pandai untuk menerjemahkan apa isi dari ini. Kira-kira ada nggak satu kekuatan lain atau orang lain yang bisa? Nah, oh ini bisa ini. Ya. Entah ketua tim atau apa. Kebetulan kan tema diskusi ini tentang pemuda. Ya, Ya, pemuda itu kan sekarang ini untuk pilkada kali ini mereka adalah pemilih mayoritas ya. ya. Dan di banyak momen-momen kampanye kemarin, kami sempat melihat tuh banyak pemuda-pemuda progresif. Misalnya dari Kubu Halo ya, Ya. ada Bang Igo, itu luar biasa. Terus dari Bang Igo itu kan Irwan Agung. Irwan Agung, Ya, betul. itu luar biasa. Pemuda Iya. progresif dengan segudang prestasi. Oh gitu. Dari Kubu Hati juga ada loh. Ada? Ada. Siapa? Bang Daulat tuh, Oh, Bang Daulat. mantan Presma Uho. Iya, ya. Sempat kemarin loh saya singgung itu. Waduh. Saya enggak akan sampaikan di sini. Itu hanya bagian saja dari intermezzo dari konten-konten saya sebelumnya. Tapi mungkin ayo tibalah kita pada ending dari cerita ini, Iya. dari konten dari podcast ini. Ada nggak satu closing statement dari saudara? Sebetulnya kalau Pasti ada lah, masa nggak ada? Kalau dibilang closing sih sebenarnya ada lah, kita sudah siapkan. Siap. Jadi begini, kami mau mengajak kepada seluruh pemuda Hmm. untuk merebranding kembali, Ya, rebranding. membranding ulang Ya. tentang citra pemuda yang mulai tergerus dan perlahan akan hilang. Jadi cara merebranding itu mari kita saling bergandeng tangan untuk duduk bersama membahas keberlangsungan nasib Wakatobi ke depannya nanti. Iya. Siap. Kita sangat mengharapkan keterbukaan daripada Masing-masing ini kan? masing-masing pemuda. Itu sebetulnya. Karena begini, jangan dengan berpolitik Ya. membuat hubungan kita makin berjauhan, Ya. membuat silaturahmi kita akan terputus. Sebagai pemuda kan nggak etis Nah, gitu. itu dialog lah dilihat. Kita ini masih panjang kita punya perjalanan. Kalau kita sudah menabur benih permusuhan sejak dini, lah bagaimana kita punya daerah mau maju? Sementara kita ini kan adalah investasi terbaik untuk daerah pemuda ya. Aset ya? Aset kita ini. Ini kan SDM loh, pelanjut. Tapi nanti kira-kira gimana di Rabu kegiatan? Saya bisa loh, konten saya bisa loh. Siap. Mungkin kita akan Domestik kan? kita akan mengundang dari masing-masing yang sudah disebutkan tadi. Ya. Ya sekiranya mungkin mereka bisa hadir, kayaknya akan ada sedikit warna baru dalam politik Ya. kali ini. Artinya kan memang nuansa politis yang bisa ditempuh oleh pemuda hari ini itu memang harus menunjukkan bahwa ini loh aslinya politik cerdas. Iya harusnya. Ya. Oke? Saya Siap. pikir itu ya. Siap. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda di Siap, sini. siap. Saya sangat berterima kasih dengan diskusi-diskusi yang sudah agak saya anggap berat. Berat. Sampai tegar Tapi saya punya semoga leher. nggak ada delik. Karena konten-konten saya kemarin Ada delik berat. ya di ini ada intrik, ada Di satu konten yang mana? itu konten yang ya itu nggak usah disebut, tapi sudah insya Allah aman. Oke, kepada semua pemirsa yang sudah menonton konten saya ini, demikian sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan dengan saudara pengusaha clothing ini RGD. Thanks. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bro. Siap.